Wahai kekasihku, silakan engkau rendah hati kepada siapapun, berbuat baik kepada siapapun. Akan tetapi jangan sampai ada tujuan-tujuan tertentu. Misalnya agar engkau diberi, dibalas kebaikanmu. Sebabnya wahai kekasihku, jika ada tujuan-tujuan seperti itu selama engkau berbuat baik, selalu di penghujungnya engkau akan kecewa. Begini sajalah wahai kekasihku, sekarang engkau menjadi orang tua, punya seorang anak lelaki yang tampan. Tentu anakmu engkau urusi, engkau sekolahkan, engkau biayai. Apakah ada terselip keinginanmu ingin dibalas oleh anakmu ketika nanti dirinya sudah dewasa? Jika ada, maka urungkanlah keinginanmu itu. Karena jika seandainya anakmu yang sudah kau besarkan berbalik arah tidak berbakti kepadamu, engkau akan menelan kekecewaan yang luar biasa. Sepatutnya wahai kekasihku, niatkanlah bahwa anakmu itu titipan Tuhanmu. Ketika dirinya sudah besar, lalu terkait dia ingin menyenangimu atau sebaliknya, engkau tidak perlu menggubrisnya. Akan tetapi cukup engkau menyayanginya sebab anakmu sebagai makhluk Tuhanmu. Dan luruskanlah harapanmu hanya pada satu tujuan, yaitu semoga Tuhan melimpahkan rasa sayang kepadamu. Pada akhirnya, kalaupun nanti anak-anakmu tidak menyayangimu, maka percayalah wahai kekasihku, akan ada orang-orang lain yang menyayangimu meski engkau telah dipanggil pulang oleh Tuhanmu. Mereka akan terus mengenangmu dalam doa-doanya. Wahai kekasihku, saat ini banyak sekali orang yang berlainan ideologi dan sudut pandang bisa bekerja sama membangun sebuah tujuan. Akan tetapi ketika tujuan mereka sudah tercapai, mereka tercerai-berai, kemudian berpisah. Dulu juga engkau sering kali menyaksikan orang-orang saling berseteru, memaki, menghujat, bahkan melaknat hanya karena berbeda dalam pemilihan pemimpin negara. Pendukung A dan pendukung B saling menggelar lapak kebenaran-kebenaran alternatif, sehingga kedua-duanya merasa benar dengan pendapatnya, dan pada akhirnya kebenaran mereka saling bertabrakan satu sama lain. Pahamilah wahai kekasihku, jika persahabatan yang kita bangun bersama kita kalau bukan karena dipertemukan pada titik kesamaan kita, cinta kepada Tuhan, maka akan selalu menimbulkan permusuhan. Andai saja orang-orang di negeriku membangun negerinya bukan untuk kepentingan pribadi dan memuaskan perutnya sesaat, akan tetapi murni demi membangun keagamaan kemanusiaan, pastilah Tuhan akan senang sekali berkunjung ke negeri ini sambil menenteng cinta dan ampunannya. Wahai kekasihku, apakah engkau tahu bahwa Tuhanmu seringkali menunda siksanya untuk penduduk bumi ini karena apa? Itu berkat doa para pahlawannya. Sekarang bisa engkau saksikan bukan? Banyak orang yang tidak sadar berpacu dalam kejahatan, akan tetapi ketika siksa mendekati dirinya, seketika langsung tertunda berkat doa para pahlawannya. Seringkali juga engkau tidak sadar bahwa saat siksa Tuhan ingin menghabisi dirimu, seketika tertunda sebab doa-doa dari mereka yang justru engkau anggap zindik, musyrik, fasik, dan engkau hina-hinakan. Bahkan engkau pun tidak pernah berterima kasih kepada mereka yang menjaga pondasi bumi. Baiklah, karena saat ini PSBB masih berlangsung, dan atas kemakluman Tuhan engkau juga tepat berada di belakangku wahai kekasihku, maka aminilah doaku. Wahai Tuhan, hidupkanlah hati kami yang selalu bergantung kepadamu, hati yang selalu mentaati segala perintah-Mu
hati yang selalu berzikir kepadamu dan selalu menyetujui apapun yang engkau tetapkan dengan keinginanmu, serta hati yang selalu mengesahkan zat-Mu. Wahai kekasihku, jika engkau tidak mau mendengarkan, mengamalkan pesan-pesanku yang sudah kusampaikan kepadamu selama di bulan Ramadan ini, lalu apa sih manfaatnya untukmu? Wahai kekasihku, selama ini engkau selalu menginginkan gambarnya, bukan maknanya. Engkau selalu menginginkan posisinya, bukan fungsinya. Yang kau inginkan zohirnya, bukan batinnya. Sudahkah engkau memahaminya, wahai kekasihku? Biar kusederhanakan. Banyak orang ingin menjadi orang kaya, tidak ingin bahagia. Banyak orang hanya ingin mencari istri yang cantik, suami yang tampan, bukan yang setia. Di tengah-tengah pandemi ini, orang-orang rindu berbuka puasa bersama atau memeriahkan sahur di jalan, bukan merindukan apalagi membangun kemesraan dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya puasanya sama saja dengan puasa-puasanya yang lalu. Yang membedakan hanyalah sekedar merubah sedikit waktu pengisian lambungnya yang kosong, bagai perut beduk. Jadi wahai kekasihku, selama ini kita hanya menginginkan lapisan luarnya saja. Sungguh kita benar-benar tersesat dalam memahami lapisan kehidupan ini. Akhirnya wahai kekasihku, yang seharusnya kita bangun adalah kemesraan jiwa. Tuhan, palingkanlah mata kami melihat fakir miskin yang sedang tertawa lepas. Gerakanlah lidah kami seperti orang yang hanya meneguk air mineral saja di saat berbuka puasa. Tuntunlah hati kami menuju kebahagiaan walau bagaimanapun keadaannya. Terima kasih Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu, aku tidak bisa apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Tanpa taufik-Mu, aku tidak akan mampu menyelesaikan catatan kecil di bulan Ramadan ini. Terima kasih Tuhan. Sebabnya sakit yang Engkau limpahkan kepada putraku membuat penaku terjeda beberapa hari. Sehingga aku sadar bahwa aku hanyalah manusia lemah yang tidak dapat menyelesaikan tindak lakuku secara bersamaan. Terima kasih Tuhan, atas kuasa-Mu Engkau menggerakkan hati orang-orang terbaik di sisiku untuk mengetuk gerbang langit-Mu, supaya Engkau membuka jeruji pesakitan dari putraku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyandingkan diriku dengan istriku yang setia. Karena dirinya aku paham bahwa Engkau selalu setia, baik dalam kondisi ingat maupun lupa. Terima kasih Tuhan, dengan segala nikmat yang selalu Engkau berikan setiap detik, membuat aku mengerti bahwa aku memang harus dituntut untuk selalu bersyukur, bukan membanggakan diri di atas segala ibadah yang kutunaikan. Tuhan, sampaikanlah umurku beserta orang-orang yang merinduiku menuju bulan-bulan Ramadan berikutnya. Tuhan, tuntunlah diriku beserta orang-orang yang kucintai agar terus ikhlas beribadah hanya karena-Mu. Tuhan, teguhkanlah hatiku beserta orang-orang yang kukasihi supaya tetap tegar menerima segala ketentuan yang telah Engkau gariskan. Tuhan, jadikanlah semua amal ibadahku beserta orang-orang yang aku sayangi semata-mata hanya untuk menyenangkan-Mu.